Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu nantinya yang kita dapatkan menjadi berkah ya. Ketua kelas tolong dipimpin doanya, ketua kelas. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas yang telah memimpin doa pada hari ini. Baiklah, hari ini ada yang tidak hadir. Ayu? Aidil. Kenapa Aidil? Oh, izin ke Pontianak ya. Ada apa? Oh, acara wisuda kakaknya. Oke. Baiklah, kita doakan mudah-mudahan Aidil ya selamat sampai kembali ke sini lagi ya. Ya, kita berdoa mudah-mudahan selamat dalam perjalanannya agar bisa kembali belajar seperti biasa dengan kita ya. Oke, untuk hari ini tolong dicek dulu mejanya, kalau ada sampah dibuang dulu ya, dirapikan, siapkan bukunya, proyektornya tolong dihidupkan dulu ya agar kita bisa belajar dengan maksimal. Oke, silakan dicek dulu sampah-sampah di meja, dibersihkan, dirapikan, bukunya disiapkan. Proyektor tolong dihidupkan. Ya, silahkan. Kalau ada sampah dibuang ya di luar. Bukunya tolong disiapkan, dikeluarkan, dicari materi terkait dengan, nah nanti akan kita buka bersama materi pada hari ini. Di pertemuan sebelumnya juga sudah Bapak sampaikan ya untuk materi pada pertemuan kali ini. Sudah semua? Sudah siap belajar? Oke. Baiklah, perhatikan semua di layar yang telah tampil di depan kalian. Jadi hari ini sebagaimana yang telah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita akan belajar materi terkait fungsi inverse. Nah, fungsi inverse itu bagaimana pengerjaannya, apa definisinya akan kita pelajari lebih lanjut nanti lewat slide-slide yang akan tampil berikutnya ya. Oke. Untuk hari ini tolong dibacakan dulu tujuan pembelajaran kita. Sebentar, Bapak tunjuk saja. Ricky, tolong dibacakan Ricky tujuan pembelajaran. Oke, jadi dengan menggunakan model think, pair, share. Think artinya berpikir, pair artinya berpasangan, share artinya berbagi. Jadi ada tiga pokok utama dalam pembelajaran pada hari ini. Ada think, pair, share. Ya, menggunakan PowerPoint yang tampil depan kalian, ya diharapkan kalian dapat menentukan inverse fungsi dengan benar. Oke, terkait dengan think, pair, share. Jadi mekanisme kita belajar pada hari ini, kalau sebelumnya kita belajar hanya sebatas diskusi kelompok ya. Kalau hari ini agak berbeda ya. Jadi di awal nanti Bapak akan berikan kalian LKPD. Seperti biasa, satu orang mendapatkan satu. Kemudian akan Bapak minta kalian mencari dari berbagai sumber. Tapi yang di awal kalian kerjakan masing-masing. Jadi masing-masing dari kalian mencari sendiri-sendiri terlebih dahulu. Kemudian Bapak gabungkan kalian, Bapak pasangkan kalian dengan pasangannya berdasarkan tes yang Bapak lakukan sebelumnya ya, tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan kalian. Jadi nanti kedua kalian akan berpasangan, kemudian kalian berbagi informasi. Berikutnya lagi Bapak akan minta kalian bergabung kembali dengan kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang. Nanti akan ada Bapak tampilkan kelompok-kelompoknya ya. Kurang lebih nanti 10 menit kalian berbagi dengan rekan kalian, barulah presentasi dan saling menanggapi. Paham ya? Ya, jadi dimulai dengan satu orang mengerjakan masing-masing, kemudian berpasangan, kemudian digabungkan lagi menjadi kelompok yang terdiri dari 4 orang. Paham ya? Oke. Sebelum kita memulai, sepertinya masih belum semangat ya, karena mungkin cuaca agak redup ya. Oke, Bapak cek dulu semangat kalian. Jawab dengan lantang ya. Sponsor.
Oke, Bapak cek semangat kalian, jawab dengan lantang. Semangat pagi. Oke, tetap semangat ya, karena semangat modal awal kalian untuk bisa memahami pembelajaran dengan baik ya. Oke, sekarang perhatikan layar yang akan tampil di depan kalian. Nah, perhatikan semuanya. Ini tes awal pembelajaran. Jadi kalau sebelumnya kalian tidak ada tes awal karena masih materi awal, sekarang ada tes awal pembelajaran. Nah, kan tes awal, siapkan kertas selembar. Seperti biasa, bukunya ditutup dulu ya. Kan Bapak sudah bagikan bahan ajarnya di pertemuan sebelumnya. Jadi buku tutup dulu. Siapkan kertas selembar. Kemudian tulis nama, kelas, dan tanggal pada hari ini. Hari ini tanggal 1 November ya. Tulis nama, tanggal, dan kelas. Oke, dipercepat. Waktu kita terbatas. Nama, tanggal, kelas sudah? Ada 2 soal. Langsung tulis saja jawabannya di buku kalian, di kertas kalian, tulis jawabannya. Jadi soal tidak perlu lagi tulis ya. Langsung tulis fx sama dengan x tambah 6 dan seterusnya. Ada 2 soal, waktunya hanya 5 menit dimulai dari sekarang. Silahkan dicoba sebisanya ya. Kalau tidak bisa jangan dipaksa. Ya, untuk mengetahui kemampuan awal kalian terkait dengan fungsi inverse ya, berdasarkan bahan ajar yang telah Bapak bagikan. Dicoba. Dicoba sebisanya, waktunya tinggal 2 menit. Kalau bisa dikerjakan selesai ya, sampai selesai. Yang lupa belajar, ya kerjakan sebisa kalian.
1 menit lagi. Oke, waktu habis. Cukup kertasnya disimpan dulu. Nanti kita gunakan lagi untuk post test, tapi di halaman belakangnya ya. Jadi jangan sampai dilihat lagi jawabannya. Oke, disimpan dulu masing-masing. Kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan semua di layar yang tampil di depan kalian. Oke, kita cek semangat lagi. Sepertinya masih belum semangat, tampak lesu. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Perhatikan layar tampil depan kalian. Kita mulai dengan beberapa gambar yang akan Bapak tampilkan. Contoh pertama, perhatikan. Ini akan mengawali pembelajaran kita untuk mengetahui definisi dari inverse. Perhatikan, contoh yang pertama. Ini gambar apa? Hati. Oke, gambar hati. Kita andaikan dia, asumsikan dia bahwa ini adalah suatu fungsi ya. Jadi fx sama dengan, jadi kita andaikan dia sebagai suatu fungsi. Fx sama dengan jatuh cinta. Ada tanda berlawanan ya, berlawanan. Kemudian perhatikan gambar di sampingnya, ada gambar Patah hati. jatuh cinta, patah hati. Oke, baiklah, patah hati. Benar ya, tepuk tangan dulu. Jadi fx di sini diandaikan sebagai jatuh cinta. Gambar berikutnya ada gambar hati yang retak ya, atau patah hati. Kita baca inverse ya. Jadi ini f inverse x ya, atau inverse dari fungsi fx ya. Gambar yang berikutnya, gambar kedua. Perhatikan. Ada gambar di sini diasumsikan fx-nya sebagai menikah. Married ya, menikah. Ada gambar berlawanan, kemudian ada gambar orang yang sedang sedih. Jadi ini fx sama dengan menikah. Inverse dari fungsi f atau f inverse x adalah Diri. cerai. Apa lagi? Diri. Jomblo. Apa lagi? Sendiri. Duda. Ada sendirian, ada cerai. Oke, jadi semuanya hampir benar ya maknanya ya. Tapi di sini saya Bapak ya menyebutnya sebagai jomblo. Jadi menikah berdua. Ada gambar berikutnya sendiri atau jomblo. Seperti itu ya. Oke. Lanjut ke gambar terakhir, gambar ketiga. Ini pengantar untuk mengetahui definisi inverse ya. Mohon maaf ya, agak terganggu. Contoh yang ketiga, perhatikan. Ini ada gambar orang naik motor. Fx-nya sama dengan, lihat ya, fungsi fx-nya diasumsikan sebagai kiri. Kiri artinya arah. Jadi bukan sepeda motornya, tapi Kemudian ada tanda berlawanan. Ada kira-kira inverse-nya apa? Oke. Benar ya, kanan ya? Oke, tepuk tangan dulu. Jadi fungsi fx-nya kiri, inverse-nya adalah kanan. Nah, sekarang kita langsung ke intinya. Jadi sebenarnya apa makna dari fungsi inverse? Oke, mungkin satu orang boleh berikan, satu atau dua orang berikan tanggapan kalian terkait beberapa gambar tadi. Kira-kira makna dari inverse apa? Coba. Berlawanan. Oke, satu berlawanan. Iya, silakan.
berkebalikan, berlawanan, berkebalikan. Ada lagi yang lain? Coba yang lain. Iya silakan. Berbeda. Oke, cukup ya. Jadi ada yang bilang berlawanan, ada yang bilang berkebalikan, ada yang bilang berbeda. Jadi kurang lebih ya, kalau berbeda memang benar berbeda, tapi maknanya terlalu umum ya, ayo ya. Jadi makna yang lebih tepat itu mungkin saja dia berkebalikan, mungkin dia berlawanan. Itu makna yang lebih khusus ya. Sekarang kita lihat apa definisi dari fungsi inverse. Jadi benar kata teman kalian. Jadi fungsi inverse adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asal. Jadi diketahui fungsi asal nanti ya, maka kalian diminta untuk mencari kebalikannya. Itu terkait definisi fungsi inverse. Oke. Untuk hari ini Bapak akan bagikan kalian LKPD di bagian ke belakang ya. Sudah semua? Oke, sebelum kalian mengamati LKPD, perhatikan dulu video yang akan Bapak tampilkan. Kau perhatikan semuanya video yang akan Bapak tampilkan. Fokus ya, kurang lebih 3 menit. Sebentar. Jumpa lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan belajar fungsi inverse di pabrik tempat Pak Andi bekerja. Pak Andi adalah seorang teknisi dan dia bertanggung jawab terhadap satu mesin yang sangat vital di pabrik itu. Mesin ini mampu mengolah karet menjadi ban mobil. Mesin ini menggunakan settingan Fx sama dengan 10x dikurangi 3, dengan x adalah banyaknya trim karet dan Fx adalah banyaknya ban yang dihasilkan. Sebagai contoh, berdasarkan data produksi hari kemarin, dari 8 trim karet bisa menghasilkan 77 ban mobil jika menggunakan settingan ini. Tiba-tiba Pak Andi mendapat laporan dari bagian kontrol bahwa beberapa bahan tidak layak jual karena cacat produksi, sehingga harus didaur ulang kembali menjadi karet. Kemudian Pak Andi melakukan setting ulang terhadap mesin ini agar bisa bekerja sebaliknya, mengubah ban menjadi karet. Kita lihat yang Pak Andi lakukan. Ada settingan semula yang bukan antara input dan outputnya. Fx menjadi x dan x menjadi inverse dari fx. Kemudian kita aplikasi ini dan akhirnya selesai. Settingan yang baru sudah jadi. Mari kita uji coba mesinnya dengan settingan baru. Dari data ada 17 ban yang harus didaur ulang. Setelah kita olah dengan settingan baru, maka bisa kita dapatkan 2 trim karet yang nantinya bisa kita gunakan kembali. Oke, cukup.
Jadi fokus kalian bukan pada perhitungannya, perhitungan nanti. Nah, yang Bapak tanyakan sekarang alur atau apa yang dilakukan oleh Pak Andi tadi. Ada yang ingin memberikan tanggapan dulu? Siapa kira-kira? Saya Pak, Ya, silakan. pengolahan karet jadi ban mobil. Oke, benar ya. Jadi Pak Andi mengolah karet menjadi ban mobil. Oke, benar ya. Yang lain ada tambahan? Ya, silakan Gina. Oke, lengkap ya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk Nurmizan dengan Gina. Oke, jadi benar ya. Jadi Pak Andi awalnya mengolah karet menjadi ban mobil, di mana tadi karet sebagai input, hasilnya outputnya adalah ban mobil. Nah, kemudian dikatakan ada ban yang cacat produksi sehingga harus didaur ulang. Dari awalnya ban sebagai input, maka didaur ulang menjadi karet kembali sebagai hasil atau output. Maka intinya kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya inverse itu bisa dikaitkan dengan proses daur ulang. Kebalikan, yang awalnya karet menjadi ban, maka daur ulang dari ban menjadi karet. Itu alurnya. Paham alurnya kan? Ya, jadi alur inverse kebalikan. Paham ya? Oke, sekarang fokus ke LKPD yang Bapak berikan. Perhatikan di halaman depan seperti biasa, ya seperti pembelajaran sebelumnya. Di bagian depan ada informasi terkait dengan materi, kemudian tujuan, kemudian di sini ada kolom kelas, nama dan ke kelas. Silahkan kalian isi, ya kalian isi kelas kalian, nama kalian masing-masing, karena masing-masing mendapatkan satu kan. Sudah? Oke. Ada 3 permasalahan yang wajib kalian kerjakan. Dibuka dulu permasalahannya 1, kedua, dan ketiga. Jadi masing-masing halaman ada 1 permasalahan yang sangat simpel. Tapi bedanya, ini permasalahan dikaitkan dengan ya kehidupan sehari-hari. Jadi masalah aplikatif ya, masalah aplikatif. Oke. 1, 2, 3. Ya udah ya? Udah semua kan? Silakan dikerjakan, cari lewat berbagai sumber baik bahan ajar maupun buku yang ada di meja kalian. Waktunya 15 menit. Ya, silakan kalian cari 15 menit masing-masing ya. Masing-masing, nanti baru kita berpasangan. Oke, sebelum kalian mengerjakan, kita cek semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Mari berliterasi, mari berkomunikasi, mari berpikir. Oke, silakan dikerjakan 15 menit dari sekarang. Silakan. Dicoba masing-masing dulu ya. Buka bukunya kembali, diingat lagi materinya, dicoba sebisa kalian, nanti kita berpasangan ya. Silakan kalian sharing nanti dengan pasangan kalian. 15 menit. Diusahakan kalau bisa selesai, kalau bisa. Kalau tidak bisa, minimal 1 dengan 2 sudah ya.
Pahami soalnya baik-baik. Waktunya masih lama, 10 menit, 11 menit. Jadi jangan terburu-buru ya. Dipahami baik-baik. Nanti baru kita berpasangan, silakan berbagi dengan pasangannya.
Kerjakan dengan teliti ya. Waktunya masih 7 menit. Waktunya tinggal 4 menit. Diusahakan selesai ya, karena kan tidak banyak yang kita isi kan. Bagian rumpangnya tidak sebanyak pertemuan pertama dulu di materi sebelumnya. Waktunya tinggal 2 menit.
Oke, cukup. Nanti yang belum selesai, silahkan nanti kalian sharing dengan rekan-rekan kalian ya. Jadi berdiskusi, lengkapi yang belum selesai, dan silahkan bahas kalau ada kesalahan-kesalahan dalam perhitungan ya. Karena tadi Bapak keliling masih ada yang salah hitung ya. Barangkali karena ingin cepat dikerjakan akhirnya lupa ya. Oke. Dengarkan arahan dari Bapak. Jadi nanti akan Bapak bagi ke dalam pasangan-pasangan, artinya dua orang. Nanti silakan ada yang mengalah ya, artinya ada yang pindah, silakan ya. Nanti mejanya jangan diubah posisinya, hanya kursi saja diputar ya, karena pasangan. Nanti diputar kursinya, sesuaikan saja. Jangan sampai ada meja yang berpindah ya. Iya, Pak. Oke, jadi silahkan bergabung dengan pasangannya, berikut pasangannya. Harap dimaklumi. Jelas? Irwana dengan Haryansa, Aidil dengan Dewi, dan seterusnya. Silakan pindah saja, bawa buku kalian dan pen kalian, perlengkapan kalian. Jangan senyum-senyum ya. Bukan berpasangan tiba-tiba. Oke, silakan bawa buku dan kertas kalian. Silakan ada yang mengalah pindah ke pasangannya, ada yang diam di tempat. Silakan. 2 menit silakan. Silakan tadi. Cukup kursi yang bergeser, meja jangan digeser. Oh, ada 2, iya. Syahrudin dan Tiara, kelewatan. Syahrudin dan Tiara ya. Yang belakang diisi, yang belakang silahkan ke belakang. Jangan numpuk depan semua ya. Dika, tolong pindah Dika ke belakang saya Dika. Dika dengan Manda, pindah ke belakang saja ya. Jadi jangan numpuk di satu tempat ya. Geser. Kalian mau diskusi ya, bukan mau julid ya. Oke, 10 sampai 15 menit. 10 menit cukuplah ya. 10 menit silakan berdiskusi, lengkapi yang belum lengkap dan bahas yang belum dibahas. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya ke Bapak ya. Angkat tangannya, Pak, mau bertanya gitu ya. Jadi silakan bertanya. Kalau tadi kan kalian masih mencari informasi, sekarang silakan diskusi, tanya jawab dengan rekannya. Silakan, 10 menit. Kenapa Tiara? Nomor berapa? Nomor 2. Kenapa? Berbeda jawabannya. Nomor 2. Tiara, perhatikan coba. Yang ditanya apa dulu? Di soal waktu yang dibutuhkan. Oke, waktu yang dibutuhkan di soal pertama tadi, waktu sebagai apa? Coba dibuka lagi. Coba. Nah, di sana ada diketahui waktu itu X, kemudian fx sebagai banyak kardus. Simpan ya, nanti berlanjut sampai nomor ketiga. Jadi X itu waktu, fx banyak kardus. Nah, yang diketahui nomor 2 apa? Banyak kardus. Fx berarti diketahui fx ini fungsinya. Ditulis dulu fungsinya Tiara. Iya, 50x ditambah 12. Jadi pahami dengan baik ya soalnya. Nah, kemudian diketahui lagi bahwa banyak kardusnya berapa? 662, berarti ini iya benar 66
2. Fungsi fx-nya ini dan waktu yang diperlukan adalah x. Jadi yang kita cari apa dulu? X kan? Nah, balik ke fungsinya bahwa fx 50x tambah 12. Benar. Nah, turun ke berikutnya. Dari soal yang diketahui apa? fx. Ganti fx dengan iya, perbaiki dulu. Jadi bukan nyari inverse ya. Jadi fokus ke alurnya. Jangan nyari inverse dulu. Nomor 2 belum inverse-nya belum nampak. Walaupun nyari inverse sebenarnya, tapi inverse-nya masih belum nampak ya, belum kelihatan. Ya, Syahrudin diarahkan ya. Syahrudin. Hariansa. Bisa? Irwana diajarkan Hariansa ya. Jangan sampai nyalin. Ajarkan. Jangan nyalin jawaban rekannya ya, tapi belajar silakan. Iya, kenapa? X atau 8? Tetap F8 ya. Jadi F8 hasilnya 400. Iya, 12. Berarti 412 kardus. Nah, itu ya, benar. Jadi F8 ya. Iya. Artinya ketika diinputkan 8 yang dihasilkan 412. Ya, seperti itu. Randy, tolong digeserkan toasterkannya. Iya. Ada masalah? Bisa ya? Diskusi ya? Dian, bisa Dian? Iya, simpulkan. Seperti biasa ya. Nurmizan, bisa Nurmizan? Ada yang kurang paham? Paham? Ajarkannya rekannya ya. Jangan nyalin tapi belajar ya. Waktunya masih kurang lebih 7 menit. Bisa? Oh, salah. Ya. Ya, silakan diskusi ya. Kalau ada yang salah atau berbeda jawabannya, saling berbagi. Cari letak kesalahannya di mana ya. Kenapa Dika? Ini kan. Hah? Ini kan nggak ada ide. Nomor permasalahan berapa? 3. Fx-nya 50x tambah 12. Ditanya inverse dari fx kan? F pangkat negatif 1 bacanya inverse ya. Inverse dari fx atau f inverse ya. Ubah fungsi fx ke dalam y. Berarti nanti kalian ganti fx dengan y. Benar ya? Jadi y sama dengan 50x tambah 12. Oke, betul. Jadi berikutnya buatlah persamaan tersebut ke dalam variabel x. Jadi kalian ganti atau kalian operasikan sehingga nanti menjadi x sama dengan. Oke, betul. Y 12-nya pindah ke ruas kiri menjadi pengurangan, betul. Ini tidak berubah, hanya mengubah posisi, benar. Y dikurang 12, ini perkali ya, menjadi pembagian. Y kurang 12 dibagi 50. Ganti X dengan inverse. Oke. Terakhir ganti variabel Y menjadi X, sehingga X dikurang 12 dibagi. Benar ya? Oke, sip. Kasih Pak. Sudah semua ya? Ada masalah? Gak ada ya?
Ricky bisa Ricky. Esa, ada masalah Esa? Coba. Pada permasalahan pertama mencari berapa banyak kardus. Sedangkan permasalahan kedua mencari waktu. Oke, sip. Oke, sip. Ada masalah nomor berikutnya? Bisa ya? Sip. Bisa Abu? Ada masalah? Nggak ada ya? Ingat ya, jangan nyalin jawaban rekan, tapi tanya, belajar bagaimana cara mendapatkannya ya. Silakan diskusi, waktunya masih 3 menit. Sudah? Jadi materi inverse ini tidak sesulit materi kemarin perhitungan ya, karena kalian menghitung. Kalau inverse hanya membalikkan, kebalikan, ya, mengganti beberapa tanda operasi. Jadi sebenarnya inverse pakai logika pun bisa. Nanti kita belajar ya, cara mencari inverse pakai logika. Tapi di akhir, nggak sekarang. Waktunya lagi 2 menit. Yang belum selesai, coba diselesaikan dulu ya. Dibagi boleh, per boleh. X dikurang 12 dibagi 50. X dikurang 12 per 50. Boleh sama saya. Tapi lebih amannya dibaca dibagi ya. Ya, X dikurang 12 dibagi 50. Karena kalau per itu identik dengan biasa orang buat garis miring ya, biasa. Walaupun kadang juga dibuat seperti ini, tapi dibagi lebih tepatnya. Aman ya? Oke, karena ada diskusi berdua, mungkin jawabannya sudah mendekati benar semua ya. Nah, sekarang kita coba gabungkan lagi menjadi 4 orang ya, atau 5 orang. Ada yang 4, ada yang 5 ya. Kita gabungkan lagi. Tolong meja ini coba dirapatkan. Ada kurang lebih 7 kelompok. Yang depan coba dirapatkan 4. Coba kalian berdiri semua diri. Buku-bukunya di bawah. Nah, silakan lihat layar tampil di depan ya. Ini kelompok berikutnya. Oke. Ini digabungkan saja ke sini. Dah, nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan dibagi seperti biasa. Jangan ribut ya. Pandai-pandai membagi. Silakan. 2 menit ya, jangan terlalu lama. Di depan 1, 2, 3 cukup. Di belakang 4 ya. Silakan.
bukan 3 juga. Oh ya silahkan dakwah. Ideal ya, kelompok ideal berarti. Tolong meja yang ini dimajukan ya, jangan menghalangi jalan. Nah ya, dimajukan tarik ke sini. Oke. Usahakan jangan sampai menghalangi jalan ya. Nanti Bapak susah mau keliling. Boleh pindah satu kelompok nggak? Coba kelompoknya Randy pindah ke sana Randy. Ya, silakan di bawah kursinya. Tolong ya. Jadi agar lebih kondusif, jangan terlalu berdekatan. Sengaja jangan menghalangi jalan, usahakan. Oke. 10 menit. Silakan disamakan persepsinya terkait jawaban. Kalau ada yang beda dibahas ya. Ada yang berbeda silakan dibahas 10 menit Bapak berikan waktu. Kalau udah sama semua, kira-kira belajar lagi ya cara menentukan fungsi inverse ya. Pahami dengan baik fungsi inverse. Silakan 10 menit. F8 ya, F8 ya. Perhatikan detailnya, jangan sampai usahakan ya detailnya diperhatikan. Jadi tetap F8 bukan FX ya. F8 ya. Nah. Oke, lanjut nomor berikutnya lagi dicari. Kalau sudah nanti silakan bahas tentang inverse ya. Boleh juga kalian bahas soal tadi. Jangan dikerjakan soal tadi ya, biarkan. Tapi dibahas silahkan. Tapi jangan dilanjutkan. Bahas kesimpulan boleh ya, pakai bahasanya ya. Gunakan bahasa yang baik. Perhatikan detail-detailnya ya, per poin, per langkah-langkah. Jadi usahakan persepsinya sama. Kalau bingung, bertanya dengarkannya ya. Kesimpulan juga sama atau penjelasan kan, nomor 2 diminta penjelasan kan? Ya, kalau bisa gunakan bahasa yang baik. Nah, nomor 2 belum nih. Sarul. Dikerjakan dulu Sarul. Nah, rekan-rekannya juga. Ada yang mengerjakan nomor 2, penjelasan.
Coba dibaca apa namanya? Sarul, coba. Coba perhatikan, agak nyaring soalnya. Berbeda. Pertama, dapatkah kalian menemukan letak perbedaannya? Kasus pertama, dibuka kasus pertama. Yang lengkap yang ngerjakannya kasus pertama apa? Coba. Yang ditanyakan apa kasus pertama? Coba. Banyak kardus. Yang diketahui apa? Nah, ya X itu apa? Iya, waktu 8 jam ya waktu ya. Jadi diketahui waktu, ditanya hasil atau banyak kardus box. Ingat ya, diketahui waktu. Dari waktu bisa mendapatkan banyak kardus box. Coba baca nomor 2. Yang diketahui apa? Banyak kardus. Ditanya apa? Waktu. Nah, apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan kira-kira? Pertama tadi kan diketahui waktu, ditanya banyak kardus. Nomor 2 diketahui banyak kardus, ditanya waktu yang diperlukan untuk membuat kardus. Nah, kira-kira perbedaannya di mana? Hasil akhir benar, ternyata berbeda, tidak mungkin sama ya. Teman saya ketawa. Hasil akhir pasti berbeda, tidak mungkin sama. Yang pertama tadi diketahui waktu, ditanya kardus. Yang kedua diketahui kardus, ditanya waktu yang diperlukan. Perbedaannya di mana? Coba. Ada di alur. Jelas cara penyelesaian pasti berbeda. Alur ya. Yang tadi kalau misalkan arahnya kiri ke kanan, maka yang kedua kanan ke kiri. Nah, ini namanya inverse, kebalikan kan? Iya, silakan buat kalimat sendiri, simpulkan ya. Waktunya tinggal 6 menit, silakan. Iya, boleh. Dalam waktu 8 jam 400. Oke, sip. Nomor 2 sudah ya? Dilengkapi ya? Dilengkapi. Semua yang perhatikan, nomor 2 diminta penjelasan kan? Iya. Apa perbedaannya dengan nomor pertama kan? Iya. Lengkapi. Jangan biarkan kosong. Baru terlihat. Waktunya masih 5 menit, silakan dilengkapi. Tanya rekannya, saling diskusi ya. Yang udah jawab, sampaikan apa perbedaannya. Buat kalimat. Belum juga Abu. Udah kelihatan. Ada yang mau ditanyakan? Bisa jawabnya? Sama seperti tadi ya, konsep awal ya. Terletak di alurnya. Beda alur. Jadi kebalikan. Silakan buat kesimpulan sendiri ya. Pertama ditanyakan tadi apa? Jadi ketahui waktu, ditanya banyak kardus. Yang soal kedua apa? Diketahui banyak kardus dan nyawa waktu. Jadi ada kebalikan di sana. Itu makna inverse. Dicoba dulu. Buat kalimat sendiri. Waktunya masih kurang lebih 4 menit ya. Oh, belum. Oh, udah selesai. Ya, Aisyah ya. Disampaikan ke rekan-rekannya Aisyah.
Waktunya masih 2 menit. Diselesaikan kalimatnya, jangan sampai ada yang belum membuat kalimat ya. Ayo sudah, ayo. Yang nomor 2. Oh. Oke, sip. Satu menit lagi. Recording in progress. Oke, waktunya habis. Jangan kaget ya. Silakan lakukan finishing. Perhatikan lagi, jangan usahakan ya satu kelompok persepsinya sama. Bagaimana kalau beda Bang? Nggak masalah ya. Misalkan ada yang tetap kekeh nih, ini yang benar ya, nggak masalah. Silakan nanti ya. Kita bahas sama-sama di depan ya. Oke. Sekarang kita presentasi seperti biasa. Perwakilan kelompok maju ke depan, satu orang. Kemudian rekan yang lain silakan ditanggapi ya. Kalau ada jawaban yang berbeda, kalau sama tanggapi juga, Pak jawaban kami sama gitu ya. Sampaikan ya. Oke, untuk soal pertama. Soal yang pertama, Bapak minta, oh sebentar, ada yang mau menawarkan diri soal pertama. Woi, silakan Syahrudin. Ini soal paling mudah ya. Cepat ya. Tulis jawabannya langsung. Yang lain perhatikan ya. Kalau misalkan ada yang berbeda, nanti angkat tangan, sampaikan. Kesimpulannya?
412. Yes. Oke, silakan disampaikan Syahudin. Rekan-rekannya agak digeser ngadap ke sana ya. Nah, ya seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan fx diketahui dari mengikuti rumus x-nya sama dengan 50x ditambah 12. Ditanyakan Ditanya berapa banyak kardus box yang bisa dihasilkan dalam waktu 8 jam. fx-nya F 8 ini didapat dari karena x menunjukkan waktu, karena sini F jadi 8 sama dengan 50x dikali 8 ditambah 12. F 8 sama dengan 400 ditambah 12. F 8 sama dengan 412. Jadi kasus yang diperoleh dalam waktu 8 jam adalah 412 kasus box. Oke. Tepuk tangan dulu lah. Pertama, ada yang punya jawaban yang berbeda. Pasti nggak ada yang ngaku ya. Takut salah, Pak. Ada yang beda? Aman ya? Ya, ini soal paling mudah. Kalau nggak bisa, keterlaluan kalian. Tinggal menginput 8 ke dalam fungsi. Ya, ini juga sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Mengganti nilai X menjadi 8. Nah, yang diketahui di soal apa? Fungsinya ada. Fx di soal sebagai apa fx-nya? Banyak kardus ya. X-nya adalah waktu. Jangan sampai salah ya. Fx banyak kardus, X-nya waktu. Ini berlanjut sampai soal yang ketiga nanti. Jangan dilupakan. Fx kardus, X-nya waktu. Yang ditanya banyak kardus, maka yang dicari fx-nya. Menginput 8 ke dalam fungsi ya. Bisa ya? Aman? Oke, terima kasih. Sadirin tepuk tangan dulu lagi. Soal pertama, soal paling mudah. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Bapak minta Anis, silakan maju Anis, soal kedua. Pertama jangan dihapus ya. Buat di sampingnya saja soal kedua. Ditulis dulu penjelasannya. Perbedaan soal pertama dan kedua ada kan? Ya, ditulis coba. Perbedaan soal pertama dan kedua. Biar rekan-rekannya paham apa perbedaannya, karena ini terkait dengan inverse. Kecil-kecil ya kan nulis ya. Mudah-mudahan tidak ada mata yang minus ya. Aman semua kan matanya kan? Jangan main gadget atau HP sambil baring. Nanti minus mata kalian. Atau jangan baca buku sambil baring. Baca buku. Oke. Sedangkan yang lain sambil perhatikan ya.
Oke, lanjut. Lanjut ke langkah-langkah penyelesaian. Selesaikan dulu. Ada yang sah kelihatan? Oh, kirain silau. Oh. Kalau ada nanti jawaban yang berbeda, ngomong ya. Oke, cukup. Silakan disampaikan ke rekan-rekannya. Jadi yang pertama adalah perbedaan dari permasalahan pertama dan permasalahan yang kedua. Pada permasalahan pertama, mencari berapa banyak kardus yang dihasilkan dalam waktu 8 jam. Sedangkan pada permasalahan kedua, mencari berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan kardus box sebanyak 662 dalam hitungan jam. Jadi pertama diketahui fx-nya adalah 50x ditambah 12 dan ditanya adalah x, yaitu waktu. Pada permasalahan pertama sudah dijelaskan bahwa fx adalah jumlah box dan x adalah waktu. Jadi penyesuaian jika fx adalah 662 dan fungsi f adalah 50, fungsi fx adalah 50x ditambah 12 dan waktu yang diperlukan adalah x, maka fx sama dengan 50x ditambah 12. fx pada penjelasan sudah diketahui bahwa 662. Jadi fx adalah 662 sama dengan 50x ditambah 12 yang sejenis atau yang tidak bervariabel ditambahkan, yaitu 662 ditambah 12 dan sama dengan 50x. Setelah dipilahkan hasilnya 674 ditambah sama dengan 50x.
Jadi untuk mencari hasil X, maka 674 dibagi 50, hasilnya adalah 13,48 jam. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa ya, membagi 674 dengan 50. Susah kali ya. Agak besar ya. Oke. Pertama, ada yang punya jawaban yang berbeda, yang berani ngomong dulu. Siapa? Iya, silakan Haryansa. Diketahui berbeda. Saya 600. Oh, diketahui nggak masalah ya. Diketahui juga. Oh, boleh tambahkan. Maju. Tambahkan yang diketahuinya. Tulis. Di sampingnya saja, di sini. Pakai koma, iya. Koma, kemudian fx-nya tulis dulu, fx sama dengan 662 itu nggak bermakna ya. Fx sama dengan 662. Oke, sip. Haryansa, jawaban kamu dengan Anis sama nggak? Beda. Tulis jawabannya, tulis sampingnya ya. Ini. Nah, coba tulis jawaban kamu hasil diskusi kelompoknya di samping sini ya. Dari fx sama dengan 50x tambah 12 ya. Oh, tangan kiri ya. fx sama dengan 50. Enggak apa-apa, sekali-sekali maju kan. Walaupun hasil diskusi dengan rekan kelompoknya. Jangan marah-marah ya. Sabar, bentar lagi istirahat, tenang ya. Selesaikan dulu ya. Iya, coba disampaikan ke rekan-rekannya, belajar ngomong. Jadi fx itu kan sama dengan 50x tambah 12. Iya. Fx sudah kita hitung tadi, fx sama dengan 662. Iya. Jadi ditulis di sini. Iya. Fungsi fx-nya diturunkan saja. Ya. Lanjut. 622 dikurangi 12 sama dengan, jadi ini 12-nya kita pindahkan karena Pindah ruas. ya. Nah, karena pindah ruas maka dapatlah 650 sama dengan 50x. Karena di sini dia ingin mengetahui x, jadi kita bagi 650 dibagi 50. X kalian 650 bagi 50. hasilnya 650 bagi 50 sebenarnya 13. Jadi X sebenarnya 13. tepuk tangan dulu. Haryansa silahkan duduk. Anis tunggu bentar Anis. Oke, yang lain ada yang punya jawaban yang berbeda lagi? Tidak ada? Oke. Jadi kira-kira dari penyelesaian kelompok Anis dengan kelompok Haryansa mana yang mendekati yang benar atau yang benar mana? Anis tahu di mana tak salahnya Anis? Yang mana Anis? Pada bagian langkah ketiga. Oke, mungkin lupa ya. Ingat ya kalau pindah ruas operasinya berubah ya. Awalnya penjumlahan jadi pengurangan. Nanti silakan diskusikan lagi dengan rekannya ya. Mungkin tadi tidak sempat ataupun udah mikir, oh udah benar nih kan, jadi terlewat ya.
Oke, tepuk tangan dulu untuk Anis. Jadi benar ya, hasilnya 13 ya. Nah dari sini ini menandakan definisi inverse. Yang awalnya nomor 1 kalian diminta mencari kardus dari waktu. Artinya waktu diketahui, dicari berapa banyak kardus yang dihasilkan. Nomor 2, dari banyak kardus ditanya berapa lama waktu yang diperlukan kan? Ya, artinya alurnya berbalik atau kebalikan. Itu namanya inverse. Jadi ini sebenarnya inverse-nya. Namun lebih jelasnya kita bukan mencari hasil, tapi kita mencari fungsinya. Ada di nomor 3. Nah, nomor 3. Nomor 3. Ada yang mau menawarkan diri nomor 3? Iya, silakan Aisyah. Nomor 3. Nomor 1 dihapus saja, tuliskan nomor 3. Kenapa Dean? Langsung tulis langkah-langkahnya saja ya. Berarti Y sama dengan Y dikurang Y. Kalimat lengkapnya ada di LKPD ya. Jadi kita ringkas saja langsung ke tunggu bentar ya. Kurang lebih 15 menit lagi. Coba disampaikan Aisyah. Diketahui fungsi fx 50x sama 12. Ditanya f inverse. Penyelesaian y sama dengan 50x ditambah 12. Yang pertama, ubah fungsi fx menjadi fungsi y. Menjadi ke dalam persamaan y, yaitu y sama dengan 50x ditambah 12. Y dikurang 12 sama dengan 50x. Lanjut. Kemudian 50x sama dengan y dikurang 12. Iya. X sama dengan y dikurang 12 sama dengan 50. Dibagi. Y dikurang 12 dibagi 50. Iya. F inverse y sama dengan y dikurang 12 dibagi 50. Ubah y menjadi F inverse y menjadi x, yaitu x dikurang 12 dibagi 50. Oke, tepuk tangan dulu. Ada yang punya jawaban yang berbeda? Tidak ada. Takut salah, Pak.
Oke, jadi benar ya jawaban dari kelompoknya Aisyah. Oke, silahkan balik ke kursinya. Oke, ini cara mencari inverse ya. Jadi Bapak tekankan lagi, perhatikan. Ya, ini simpelnya ya. Jadi kalau nanti kalian mendapatkan soal pilihan ganda, sebenarnya kalian tidak perlu menghitung. Tapi kalau esai wajib per langkah. Itu bedanya ya. Jadi kalau pilihan ganda nanti kalian lebih mudah. Perhatikan, ini awalnya dikali. Perhatikan, 50 dikali X. Ini dijumlah. Maka kalau kalian ingin mencari inverse, tinggal cari kebalikannya. Jadi F inverse ya, atau inverse dari fungsi fx sama dengan, perhatikan, kita ambil x-nya. Ini kan penjumlahan. Maka kita jadikan pengurangan dibagi dengan, ini kan perkalian. Jadi pembagian. Sama nggak jawabannya? Itu berlaku ketika soalnya pilihan ganda. Jadi kalau penjumlahan jadi pengurangan, perkalian jadi pembagian. Simpel kan? Jadi kalau kita simpulkan, kalau diketahui fungsi fx itu sama dengan ax tambah b, di mana b konstanta a sebagai koefisien, maka inverse dari fungsi fx sama dengan ya. Ini kan penjumlahan kan? Maka X dikurang B, iya, dibagi A. Itu kesimpulannya. Jadi kan hanya perlu mencari kebalikannya. Paham ya? Oke. Demikian untuk hari ini. Sekarang coba Bapak minta satu orang menyampaikan apa saja, refleksi ya, apa yang telah kalian lakukan dari awal pembelajaran sampai sekarang. Coba siapa yang ingin berkomentar? Ya silakan Irwana. Pertama-tama, tadi kami mencari fungsi inverse. Iya. Lalu kami mengerjakannya masing-masing dan mendiskusikannya secara berkelompok. Iya, berkelompok. Awalnya mencari masing-masing, kemudian berpasangan, kemudian berkelompok. Kira-kira ada nggak lebihnya antara kalian kerja masing-masing dengan berkelompok atau berpasangan? Ada. Gimana letaknya? Gimana kelebihannya? Kalian bisa saling berbagi, saling berdiskusi. Oke. Untuk kesimpulan hari ini, Bapak minta satu orang, coba Abu sampaikan kesimpulan apa yang telah diperoleh selama proses pembelajaran. Dari fungsi fx sama dengan ax plus b, maka diperoleh inverse yaitu f inverse x sama dengan x dikurang b dibagi a. Oke, benar ya, walaupun simpel ya. Jadi kalian hanya mencari terkait fungsi inverse, di mana ketika fungsinya ax tambah b, maka inverse-nya awalnya penjumlahan menjadi pengurangan, perkalian menjadi pembagian. Itu cara cepatnya, simpelnya seperti itu ya. Dan berlaku kapan? Ketika soalnya pilihan ganda. Kalau esai tetap pakai prosedur. Oke, itu kesimpulan pada hari ini. Sekarang Bapak minta keluarkan kembali kertas yang tadi. Keluarkan kembali. Buka di bagian belakangnya, jangan lihat bagian yang depan ya. Buka di bagian belakangnya, halaman belakang ya, atau halaman berikutnya, boleh dilipat. Kalian tidak perlu menulis nama karena sudah ada di halaman pertama. Bapak minta kalian mengerjakan kurang lebih 5-7 menit, ada 2 soal yang sama dengan soal tadi. Silakan dicoba. Kita lihat apakah kalian paham dengan materi yang telah dipelajari. Dicoba ya. 5-7 menit. Silakan. Ada 2 soal sama dengan soal sebelumnya. Jangan diskusi ya. Kerjakan masing-masing.
Dika sudah Dika? Kerjakan di tempat lainnya, jangan di soal awal tadi. Masih 4 menit. Dua menit lagi. Satu menit. Oke, waktu habis, silahkan nanti dikumpulkan ke ketua kelas ya. Nanti serahkan ke Bapak ya. Oke, untuk sekarang cukup ya, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa ya, kalian ulangi lagi materinya di rumah. Karena pertemuan berikutnya kita masih membahas terkait fungsi inverse. Tapi bentuk fungsinya bukan fungsi seperti ini. Kalau ini namanya ya seperti tadi ya, fungsi linier. Yang kita bahas fungsinya fungsi rasional. Agak berbeda loh. Bedanya nanti fungsinya bentuknya pecahan, ada pembaginya ya. Jadi agak sedikit berbeda. Itu materi pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa diulang lagi, jangan sampai lupa materi hari ini ya, karena masih digunakan pada pertemuan berikutnya.
Oke, demikian untuk hari ini. Ketua kelas tolong pimpin doa dulu untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini ya. Silahkan Ketua kelas. Untuk mengakhiri pada hari ini, mari kita berdoa untuk perkembangan kepercayaannya masing-masing. Doa. Selesai. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian, keaktifan kalian. Mudah-mudahan bisa tetap semangat ya. Ya, jangan lupa untuk belajar lagi agar kalian lebih mengingat materi ya. Demikian, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.